Hakikat ilmu pengetahuan. 1. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin scio, scere, yang juga berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. B. Pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. C. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. 2. Perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Yang pertama dimulai dari zaman pra-Yunani. Zaman pra-Yunani kuno, pada masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Yang kedua ada zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Yang ketiga ada zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Yang keempat ada zaman Renaissance. Zaman Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Yang kelima ada zaman modern. Zaman modern ditandai dengan sebagai penemuan dalam bidang ilmiah. Yang keenam ada zaman kontemporer, yaitu zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih, teknologi komunikasi dan informasi, termasuk salah satu yang mengalami kemajuan sangat pesat. 3. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi atau iptek. Iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama, meskipun hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal, mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia sangat banyak. Keragaman tersebut di satu pihak dapat menjadi kekayaan, tetapi di pihak lain dapat mengakibatkan munculnya konflik. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya, sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan tumbuhnya sekularisme, seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. 2. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. 3. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. 4. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. 5. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Kelima nilai tersebut termasuk nilai dasar Pancasila, yakni antara lain ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Semua itu merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek, bahkan menemukan iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Sekarang generasi muda mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai budaya bangsa. Kehilangan spirit ini disebabkan oleh romantisme budaya yang semakin berkembang akibat tergerus oleh implikasi globalisasi. Menurut Surajio, ada 3 faktor indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian. Kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding penghambat kemajuan ilmu. Namun, menurut Sastra Prateja,
Kedudukan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek diantaranya: pertama, pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis. Ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya. 4. Prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat. 5. Kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit sehingga semakin merata. Namun, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Dari uraian yang telah disebutkan, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mengandung makna yang berbeda-beda. Yang pertama, iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Makna kedua, iptek yang dikembangkan harus menyertai nilai-nilai Pancasila. Makna ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek. Makna keempat, menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yaitu: A. Pluralitas nilai yang berkembang di Indonesia beriringan dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. B. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan dapat membahayakan eksistensi manusia di masa yang akan datang. C. Perkembangan iptek dengan politik global dapat mengancam nilai-nilai khas bangsa Indonesia. D. Penggunaan iptek dapat menggantikan peran nilai-nilai luhur hingga beresiko rawan bencana pada generasi yang akan datang. E. Gaya hidup global dapat menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Pengembangan iptek harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila di sini merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme kaidah kenetralan ilmu atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Pertama, kapitalisme. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability keberhasilan, satisfaction kepuasan, dan result hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Hubungan manajemen dengan Pancasila. Untuk melihat indikasi apakah organisasi telah menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dapat mengajukan pertanyaan berikut ini. Sila pertama, apakah organisasi telah membuat kebijakan dan menjalankan praktik untuk saling menghormati kepercayaan dan agama masing-masing anggotanya? Sila kedua, apakah organisasi telah membuat kebijakan dan menjalankan praktik-praktik yang menjaga martabat semua orang? Sila ketiga, apakah organisasi telah membangun budaya integritas? Sila keempat, apakah keputusan yang diambil didasarkan atas dasar mufakat? Sila kelima, apakah ada kesenjangan temporalisasi antara manajemen puncak dengan bawahannya?